Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan tentunya dalam keadaan bahagia ya. Kalaupun saat ini mungkin ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah segera memberikan kesembuhan ya, mengangkat penyakitnya sesegera mungkin. Amin. Untuk teman-teman yang baru pertama kali banget ya klik channel Teras Kamaya, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Semoga ada hal-hal positif yang bisa teman-teman temukan di channel ini. Sebelumnya saya mohon maaf banget ya untuk teman-teman yang mungkin nonton video saya. Di video saya ini teman-teman gak akan nemuin sudut-sudut rumah yang estetik, yang shabby chic atau lagi cantik ya. Karena memang begini inilah keadaan rumah saya untuk saat ini. Saya sedang berusaha untuk tidak terlalu gelisah ya dengan penilaian atau pendapat orang lain. Kadang saya pikir saya nggak perlu ya terlalu berusaha supaya terlihat rajin, terlihat bahagia, atau bahkan terlihat kaya sesuai versi media sosial. Lebih baik saya bahagia versi diri saya sendiri. Mungkin ada, tapi semoga itu bukan kita ya, yang melakukan apa aja supaya terlihat wow di media sosial. Dan gak kalah penting juga, kita gak perlu juga memiliki semua apa yang lagi tren di media sosial. Banyak-banyak merenung ya, sebentar-sebentar tanya sama diri sendiri, apa itu benar-benar bahagia versi kita, atau hanya ingin dapat pujian dari orang-orang sekitar. Karena kata orang, jujur sama diri sendiri itu lebih susah daripada kita jujur sama orang lain. Nah teman-teman, kalau saya nyebutin kata jujur, J-U-J-U-R, apa yang teman-teman pikirkan? Hayo, jawab ya di dalam hati masing-masing. Jadi kalau saya ucapin kata jujur, sudah seberapa jujurkah kita sama diri sendiri nih terutama? Yap, mungkin secara sadar atau enggak kita sering melakukan hal-hal yang enggak jujur ya, baik itu ke diri sendiri ataupun orang lain. Betul apa betul nih teman-teman? Pernah nggak teman-teman ada di suatu keadaan di mana kita tahu bahwa itu salah, tapi kita tetap lakukan? Nah, ternyata di sini menurut seorang psikolog, Courtney S. Warren, berkata, kita menipu diri kita sendiri karena kita tidak punya kekuatan yang cukup secara psikologis untuk mengakui kebenaran dan berurusan dengan konsekuensi yang akan terjadi. Bener nggak? Sebagai contoh nih, di satu perkumpulan kita ada di situ. Terus teman-teman kita ada yang lagi ngobrolin seseorang gitu ya, ngomongin. Katanya, ih si A mah pelit banget tahu begini gini. Kita ada di kumpulan itu dan kita tahu banget bahwa orang yang lagi diomongin itu sebenarnya orangnya baik dan enggak pelit sama sekali. Ketika kita tahu, hati kita tuh bilang bahwa itu salah, ayo dong ngomong gitu. Tapi kita diam aja pura-pura nggak tahu. Karena kenapa? Kita takut nanti dijauhin sama si teman-teman yang ada di satu tongkrongan kita itu. Nanti kita dibilang cari muka lah, nanti kita dibilang so alim lah, nanti kita dibilang wah belain lah dan segala macam. Jadi kita diam aja. Nah kayak gitu tuh contohnya nggak jujur tuh. Kadang-kadang memang ya keadaan suka membawa kita di situasi yang nggak mengenakan gitu ya. Kayaknya maju kena, mundur kena gitu. Tapi memang jujur sama diri sendiri itu butuh sebuah keberanian. Kadang kita nggak sadar ya, sebenarnya lebih ke terlalu menyepelekan gitu. Menyepelekan apa isi hati kita. Apa sih yang dibicarakan sama hati kita. Dan itu tanpa kita sadari, kita seringkali menyakiti diri sendiri. Kayaknya diri ini tuh nggak ada harganya gitu. Apa yang diucapkan sama hati kita itu, alah, udahlah gitu. Misalnya contoh ya, kita sakit hati sama omongan orang. Terus misalnya hati kita tuh bilang, kata-katanya nyakitin banget. Terus dengan gagahnya gitu kita bilang, udah nggak apa-apa, mungkin cuma sayanya aja yang baper gitu. Padahal memang benar, mungkin kata-katanya menyakitkan gitu ya, ngelukain hati gitu. Nah,
Mungkin dengan cara kayak gini kita bisa lebih rileks, akuin aja dulu memang kata-katanya dia tuh nyakitin dan terus apa yang bisa saya lakukan. Jangan langsung ngebantah apa yang ada di hati kita gitu. Seolah-olah apa yang dirasakan dia nih sama si hati kita ini emang bener-bener nggak ada harganya gitu. Nah, kalau tadi contoh masalah yang dari luar. Nah, sekarang masalah yang timbul dari diri sendiri. Misalnya, kita ini males. Kita nggak mau ngakuin kalau kita tuh males. Kita bilangnya, gimana dong, saya sibuk, saya punya anak masih kecil-kecil, saya juga kerja, saya juga melakukan ini, itu, saya dagang, dan sebagainya. Kita tidak jujur sama diri sendiri bahwa sebenarnya, oh iya memang saya malas, kadang-kadang ada waktu pun saya nggak ngapa-ngapain, saya lebih memilih tidur atau scrolling-scrolling gitu. Nah, supaya kita bisa jujur sama diri sendiri, mungkin kita bisa sebentar ya meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk sekedar apa ya, santai dari penatnya mungkin aktivitas. Kita perlu untuk berdamai dengan diri sendiri dan mengakui bahwa, oh iya, saya ini punya kekurangan loh, ini loh kekurangan saya, dan saya akan melakukan apa aja ya untuk mungkin menutupi kekurangan itu atau merubahnya menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, ternyata ya kalau kita terbiasa membohongi diri sendiri gitu. Entah itu menolak perasaan yang diungkapkan sama hati kita, yang tadi misalnya sedih terus bilang, "Enggak, saya nggak apa-apa kok, saya nggak apa-apa kok," gitu ya. Atau yang kedua gitu, kita menolak nggak ngakuin apa-apa kekurangan kita. Ini nih yang bikin kita sulit untuk nerima kenyataan. Contohnya misalnya, oh iya saya emang pelupa orangnya, jadinya banyak banget misalnya kerjaan-kerjaan yang kacau misalnya gitu kan. Oh iya saya emang males makanya rumah saya berantakan. Oh iya saya emang boros makanya saya nggak bisa nabung dan lain-lain. Nah kenapa? Karena kita nggak bisa nerima kenyataan, kita nggak bisa jujur bahkan kepada diri sendiri gitu ya. Jadi kita nggak bisa maju karena nggak bisa mengoreksi diri. Sementara nih padahal jujur pada diri sendiri itu ya langkah awal untuk mencintai diri sendiri. Nah, yang sekarang lagi booming ya, self love, mencintai diri sendiri. Seenggaknya dengan mencintai diri sendiri, maka kita bisa lebih menghargai nih diri kita meskipun mungkin ada kekurangan-kekurangan yang akhirnya nanti bisa kita tutupin atau kita rubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, mungkin sekarang ada yang nanya, emang apa sih Bun pentingnya bersikap jujur sama diri sendiri? Toh orang lain gak ada yang tahu dan gak merugikan orang lain. Bener sih, tapi memang jujur sama diri sendiri itu pasti ada manfaatnya ya. Penting banget nih. Misalnya, orang yang berperilaku jujur itu tentu aja akan dituntun ke hal-hal yang baik. Contohnya, misalnya lebih bahagia, tidurnya lebih tenang, karena sudah menerima diri apa adanya dan dia nggak ada beban di dalam hatinya. Nah, yang kedua seperti yang udah saya bilang tadi bahwa jujur sama diri sendiri itu bisa lebih mudah untuk melihat kekurangan yang kita punya. Ya, jujur pada diri sendiri itu kan menghilangkan segala bentuk penolakan yang membuat kita tuh jauh pada kebenaran mengenai diri kita. Misalnya kayak tadi males tapi kok nggak ngakuin, boros tapi kok nggak ngakuin, kayak gitu. Manusiawi banget ya ketika kita menyangkal saat tahu kekurangan yang kita punya. Hanya orang-orang yang berani jujur sama diri sendiri aja yang mau mengakui kekurangan diri sendiri sebagai sesuatu yang harus dirangkul dan bukannya disangkal. Terus apalagi Bun? Jujur sama diri sendiri itu bisa membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri. Jadi jangan kita ngenalin orang lain, paham, tahu apa kesukaannya dia, tahu apa yang nggak dia suka, makanan apa kesukaannya, hobinya apa, jam berapa biasa dia tidur, jam berapa biasa dia bangun, misalnya ya band apa favoritnya. Sementara kita sendiri nggak tahu diri kita itu kayak apa. Jangan ya, jangan lebih mengenal orang lain daripada mengenal diri sendiri. Ketika kita belajar melakukan pengenalan sama diri kita sendiri, tentu ada hal-hal yang sedikit mengusik ketenangan kita gitu ya. Beberapa hal ini biasanya bentuknya tuh segala yang berbentuk kekurangan, ketidakmampuan kita, ketidakmampuan dalam hal apapun, misalnya nggak bisa nahan emosi, misalnya yang kurang-kurang bagus lah gitu.
sisi-sisi negatif yang ada di kita selama ini nggak bisa kita lihat. Tapi kalau kita udah mengenal diri sendiri, kita udah jujur sama diri sendiri, kekurangan dan berbagai sisi negatif itu bisa kita terima dan bisa lebih mudah untuk bisa kita koreksi. Nah, ternyata kejujuran pada diri sendiri itu akan menuntun kita untuk punya rasa penerimaan terhadap berbagai kekurangan yang ada di diri kita. Nah, jadi kalau penerimaan itu udah ada, kita udah ngakuin kita punya kekurangan apa aja. Nah, sekarang kita menuju langkah berikutnya. Apa tuh? Cari solusi dari kekurangan yang kita punya itu. Contohnya kita itu orangnya pelupa gitu ya, apa-apa lupa, jangankan janji sama orang misalnya, apa-apa yang udah kita rencanain aja kadang-kadang suka lupa. Nah, apa ya solusinya? Misalnya kita sering bikin note gitu ya, atau kalau mau lebih mudah lagi, kita bikin note-nya di handphone aja deh pakai alarm biar nggak ada yang kelewat semua jadwal-jadwal kita itu. Contoh lain misalnya apa nih? Saya nih orangnya baperan bun, apa-apa selalu dibawa perasaan. Ada orang lagi ngobrol terus pas kita datang tiba-tiba diem, wah dia pasti ngomongin saya. Ada orang lagi suntuk cembetut, itu pasti dia cemberutin saya. Ah capek deh ya kalau jadi orang baperan. Solusinya apa? Hey, semua yang ada di dunia ini nggak selalu tentang kita. Orang-orang juga punya masalah masing-masing. Jadi apa-apa nggak usah dibikin baper. Nah, begitu kira-kira teman-teman ya mengenai jujur sama diri sendiri. Banyak ya manfaatnya dan hadiahnya itu adalah kebahagiaan, ketenangan di dalam hidup kita. Oke, semoga bermanfaat ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jika dirasa channel ini bermanfaat dan teman-teman suka, boleh dong ditekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Tereska Maya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.